Salam, Horas damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 10 Mei 2023 tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ope jupa malemusum lehon ibana mangan, jupa mawes ibana painum. Ay songon na pagkogara doho tu atas uluna, anggo di baik ko songoni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hidup di dunia ini, Yesus sudah mengatakan bahwa orang percaya akan dibenci dunia ini karena dunia tidak mengenal Kristus. Hambatan, perselisihan, dan juga tantangan akan kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Akan banyak orang yang memusuhi kita karena kita sebagai orang Kristen. Sama seperti itu juga yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu dulu ketika kekaisaran Romawi sedang menghambat kekristenan. Mereka menjadikan orang Kristen sebagai pelampiasan kemarahan mereka, menjadi kambing hitam atas segala peristiwa yang terjadi kekaisaran Romawi. Itu sebabnya begitu banyak yang membenci orang-orang Kristen. Menurut hukum dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum balas dendam, itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang Kristen kita diingatkan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dan lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Ketika orang Kristen Romawi, Kristen Romawi menghadapi persoalan itu, tantangan itu, penderitaan itu, penganiayaan itu, dikatakan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan di situ tadi, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sungguh indah firman ini yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Tetapi kita mengingatkan kepada kita bahwa tanpa kasih kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Kasih yang sempurna daripada Tuhan, itulah yang harus mendasari setiap hubungan kita dengan orang lain, sehingga kita mampu menerima orang lain dengan baik. Kita mampu mengasihi orang lain walaupun dia membenci kita. Dikatakan tadi, kalau seterumu lapar, namanya juga musuh, harusnya dibinasakan. Seterumu lapar, beri ia makan.
Artinya apa yang dikatakan dalam kehidupan kita, kalau dikatakan di situ kita melihat teru kita itu, musuh kita, tanda kutip itu, lapar dan haus menderita, maka kita harus membantunya, kita harus menolongnya, kita harus memberikan kehidupan kepadanya. Memberi makan artinya memberi kehidupan, memberi minum artinya memberikan kelegaan, supaya dia dapat hidup dengan baik. Jangan membencinya. Dikatakan di situ seperti menumpukan bara api di atas kepalanya, supaya dia sadar, supaya dia malu sendiri dengan tindakan perbuatannya, sikapnya selama ini kepada kita. Karena bukan perilaku kita yang salah, dia membenci kita, tapi karena kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dikatakan di situ kita menumpukan bara di atas kepalanya, maka dia akan sadar, dia akhirnya bertobat, dan dia juga akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah perbuatan iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah perbuatan duniawi ini saja. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah perilaku paling dibenci Tuhan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah perilaku Kristiani. Jangan pernah terbersit di hatimu untuk membalaskan kejahatan, membalaskan sakit hatimu kepada orang lain yang menyakiti hatimu, yang membenci engkau. Tetapi tetaplah berbuat baik, karena dengan berbuat baik maka kita akan menyadarkan dia akan perilakunya yang tidak baik. Dengan senantiasa proaktif berbuat baik, maka kita juga akan menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yakobus 4:17 dikatakan, barang siapa tahu berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, maka dia sama dengan berdosa. Supaya kita jangan berdosa, maka lakukanlah kebaikan yang kau ketahui. Berbuat baiklah senantiasa di dalam kehidupanmu. Membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kita sama dengan penjahat. Membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan semakin bertambah. Tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan sirna dan kebaikan akan semakin menonjol, sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain. Kasih Tuhan menjadi dasar kita bertindak, dasar kita berbuat, karena kasih agape, kasih yang tulus, bukan kasih yang membanggakan diri, tetapi kasih yang mengosongkan dirinya supaya dapat berbuat yang lebih baik kepada orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami dalam kehidupan kami tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghindarkan diri kami dari kejahatan dan bersenantiasa berbuat baik dan proaktif berbuat baik. Terima kasih Tuhan untuk segala firman yang kami dengarkan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah segala sesuatu dengan kebaikan. Jangan pernah berbuat jahat. Horas